Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Angin Bawa Cerita. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja cek ke videonya guys. Let's go. Breaking news guys. Tiga pemain baru sekaligus diumumkan. Informasi langsung dari Bandung Football. Kayaknya bakalan ada kejutan lagi nih di tanggal 25. Gila. Perkodaan lagi nih malam-malam dari Bandung Football. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa di tanggal 25 Agustus nanti akan ada launching jersey dan launching tim dari Persib Bandung. Namun malam ini melalui postingan dari media sosialnya Bandung Football memberikan kode di tengah lapangan ada 3 jersey. Apakah akan ada pengumuman 3 pemain baru Persib Bandung? Kira-kira menurut kalian siapa nih pemain barunya nih? Dan mulai dari sekarang mesti dicatat. Acara ini akan dilangsungkan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 mulai pukul 16.00 WIB yang bertempat di Bandung Arena. Persija, Borneo, Bali United, dan Persebaya bisa nggak kayak Persib Bandung nih? Launching squad dan jersey Persib Bandung ditayangkan di TV lokal. Gila, ini mah cuma Persib Bandung doang. Gila. Sang Pangeran Biru siap menyambut musim baru. Amazing Persib, launching squad dan jersey baru. Padahal cuma launching squad dan jersey baru, tapi disiarin langsung di TV lokal, di TV nasional. Gak main-main ini Persib Bandung. Mewah, duitnya kagak ada habis-habisnya. Udah gitu juga ada bintang tamunya, Rocket Rockers dan Shakira Fier. Buat Boboto jangan sampai kelewatan ini acara kalau kagak nyesel seumur hidup. Dicatat tanggalnya Selasa 25 Agustus 2026 jam 4 sore. Gila, ini keren banget Persib Bandung. Pilar finansial Pangeran Biru makin kokoh. Persib Bandung resmi mengumumkan masuknya 2 sponsor raksasa baru untuk mengarungi musim 2026-2027. Brand legendaris. Semen Kujang resmi mengunci kesepakatan durasi 3 musim ke depan sebagai mitra jersey utama yang logonya menempel di kostum tanding Persib. Tak hanya itu, Bank BJB juga kembali memperkuat sinergi sebagai mitra perbankan utama demi menjaga stabilitas operasional di kompetisi domestik hingga kancah Asia. Menariknya, Deputi CEO Aditya Putra Herawan membocorkan masih ada beberapa brand baru lainnya yang siap diumumkan menjelang rilis jersey resmi. Finansial sehat, skuad bertabur bintang. Makin optimis Persib bicara banyak di Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Super mewah. Bocoran jersey Perang Anyar Persib Bandung 2026-2027 membuat Boboto heboh dan terpesona. Wah, seperti apa nih desainnya? Dan kapan akan di-launching jersey anyarnya ini? Hingga kabar misteri hilangnya akun Instagram sang profesor Tom Haye serta luka lebam di wajahnya saat laga Persib kontra Bali United akan kita bahas hari ini. Namun sebelum itu kita mulai topik pertama kita dari ungkapan rasa bangga Fitrah Maulana saat dipercaya Igor Tolik mengawal gawang Maung Bandung saat laga kontra Bali United. Yaps, kiper muda Persib Bandung Fitrah Maulana mengaku sangat bangga mendapat kesempatan tampil saat Maung Bandung menghadapi Bali United dalam Dewata Challenge Series 2026. Terlebih, penampilannya berakhir dengan kemenangan Persib 3-2, sekaligus membawa tim menjadi juara turnamen. Fitra menilai pertandingan tersebut tetap penting meski berstatus pramusim. Baginya kesempatan tampil dalam laga yang menentukan menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Pemain tersebut juga menegaskan dirinya selalu siap jika kembali mendapat kepercayaan dari tim pelatih. Menurutnya, seluruh pemain harus memiliki kesiapan yang sama karena keputusan mengenai siapa yang diturunkan merupakan wewenang pelatih. Fitra sendiri harus bersaing dengan Teja Paku Alam untuk mendapatkan tempat di bawah Mister Persib. Namun ia memastikan persaingan tersebut berlangsung secara sehat dan tidak mengganggu hubungan keduanya di dalam tim.
Menurut Fitrah, dirinya dan Teja justru saling memberikan dukungan ketika salah satu mendapat kesempatan bermain. Sikap tersebut membuat persaingan di posisi penjaga gawang tetap berlangsung dalam suasana positif. Penampilan menghadapi Bali United menjadi modal berharga bagi Fitrah untuk terus berkembang. Ia berharap pengalaman yang didapat selama pramusim dapat membantunya semakin siap bersaing dan memberikan kontribusi bagi Persib pada musim baru. Selain itu, Fitrah juga merasakan manfaat perjalanan pulang langsung ke Bandung setelah menjalani Dewata Challenge Series 2026 di Bali. Menurutnya, perjalanan yang lebih singkat membuat pemain tidak terlalu kelelahan sebelum kembali menjalani aktivitas bersama tim. Persib sebelumnya harus melalui perjalanan dengan transit atau menggunakan akses menuju Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandung. Kondisi tersebut dinilai cukup menguras waktu dan tenaga para pemain. Kini, perjalanan langsung menuju Bandung membuat Fitrah merasa lebih nyaman. Ia pun menilai waktu tempuh yang lebih singkat memberikan keuntungan bagi pemain. Menurutnya, perjalanan langsung ke Bandung juga membuat pemain bisa lebih cepat beristirahat setelah menjalani pertandingan. Hal tersebut menjadi penting karena Persib harus segera kembali menjalani agenda latihan dan persiapan menghadapi musim kompetisi. Fitrah bahkan mengakui kondisi perjalanan turut berpengaruh terhadap stamina pemain. Selain faktor fisik, perjalanan yang lebih singkat juga memberikan efek positif terhadap kondisi mental sebelum kembali menjalani aktivitas tim. Bagi Fitrah, perjalanan langsung ke Bandung menjadi salah satu keuntungan yang bisa dirasakan pemain setelah menjalani rangkaian pertandingan di luar kota. Waktu yang lebih efisien dapat dimanfaatkan untuk pemulihan, sehingga pemain bisa lebih siap menjalani agenda berikutnya. Striker Persib Bandung Ramon Tanke kembali aktif di Instagram setelah sebelumnya sempat menonaktifkan akun media sosialnya di tengah derasnya kritik dari Bobotoh. Ramon kembali menggunakan akun Instagram pribadinya pada Rabu 19/18/2026 kemarin. Ia bahkan mengunggah sejumlah foto yang memperlihatkan aktivitasnya selama menjalani training camp Persib di Bali. Tak hanya mengunggah foto di feed, Ramon juga kembali membuat Instagram story. Dalam salah satu unggahannya, striker asal Brazil itu menuliskan pesan Devo Tudo Adeus. Kalimat tersebut dalam bahasa Portugis secara umum bermakna aku serahkan semuanya kepada Tuhan atau aku menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Namun, Ramon tidak menjelaskan secara spesifik maksud dari pesan tersebut. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah unggahan tersebut berkaitan dengan situasi yang tengah dihadapinya bersama Persib. Sebelumnya, akun Instagram Ramon sempat dinonaktifkan ketika dirinya menjadi sasaran kritik Bobotoh. Performa sang striker pada awal musim dinilai belum sesuai dengan ekspektasi sebagian supporter. Kondisi tersebut juga mendapat perhatian dari Dedengkot Bobotoh Eko Maung. Ia menilai persoalan Ramon bukan sekedar mengenai performa di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan mental menghadapi tekanan besar sebagai pemain Persib. Menurut Eko, ekspektasi Bobotoh terhadap pemain Maung Bandung memang sangat tinggi. Terlebih Persib datang ke musim baru dengan catatan prestasi setelah mampu meraih 3 gelar juara secara beruntun. Eko kemudian mencontohkan mantan pemain Persib, Kim Jeffrey Kurniawan yang pernah mendapat tekanan dari Bobotoh. Namun mantan gelandang Persib tersebut mampu merespons kritik dengan kerja keras hingga akhirnya mendapatkan apresiasi. Tekanan serupa menurut Eko bukan hal baru bagi pemain maupun pelatih Persib. Ia menyebut sejumlah mantan pemain dan pelatih juga pernah merasakan besarnya tuntutan ketika hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Kini, Ramon kembali aktif di Instagram setelah sempat memilih menutup akunnya. Kembalinya sang striker ke media sosial menjadi perhatian tersendiri di tengah sorotan terhadap performanya. Pesan Devo Tudo Adeus pun semakin menarik perhatian Bobotoh. Ramon kini memiliki kesempatan untuk menjawab berbagai sorotan tersebut melalui performanya di lapangan bersama Maung Bandung. Akhiri pramusim dengan trofi, tapi sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dibangun Igor Tolic. 6 kemenangan dan 1 imbang dari 7 pertandingan, angka yang menunjukkan bagaimana Persib perlahan menemukan bentuknya. Padahal Tolic datang dengan waktu terbatas dan harus menyatukan pemain lama, pemain baru, serta identitas permainan yang berbeda. Hasilnya mulai terlihat, Persib bukan cuma menang, tapi terus menunjukkan perkembangan sampai akhirnya menjadi juara Dewata Challenge Series. Dan plot twistnya, trofi ini mungkin bukan puncaknya, justru bisa menjadi tanda dimulainya era baru Maung Bandung. Bagaimana pendapat kamu? Kalau Persib lolos grup atau menang lawan Manila Tiger ya, sudah menunggu 3 lawan kuat dari Korea FC
Seoul, dari Australia Melbourne Victory, dan dari Vietnam ya, The Chong Viettel. Tapi kita gini, bahasanya gini, jangan berat nih, susah. Iya betul berat, dan itu nggak bisa dihindari. Karena itulah risiko masuk di pot keempat gitu loh. Jadi maksud gue, Persib sekarang fokus aja dulu lawan Manila Tiger-nya. Mau gimana pun caranya harus menang, harus lolos. Masalah itu nanti lawan-lawannya berat, itu urusan nanti ya. Ini kita bicara bola, apapun masih bisa terjadi, meskipun menurut gua kayaknya berat memang untuk, misalnya Bang Edwin gimana lihat peluang Persib kalau lolos? Berat, paling ngerebut tempat ketiga yang paling realistis ya, sama Chong Viettel-nya. Tapi kita nggak pernah tahu loh teman-teman, tim dari Australia itu kadang-kadang 45-50% itu kita masih punya peluang sebenarnya. Ya, tinggal bagaimana kondisi pemain utamanya aja untuk bisa menyerap strategi Igor Tolik gitu. Jadi kita tunggu saja ya. Jadi jangan pernah kita atau Persib berpikir aduh berat gini-gini. Itu nanti dulu, fokus dulu lawan Manila Tiger, menang baru step by step. Lawan pertama siapa, tanggal berapa, lihat sebelum itu di Super League lawannya siapa, atau setelah itu di Super League lawannya siapa. Nah itu udah periodisasi pembagian pemain siapa yang main udah harus ditentukan. Itu yang nanti harus diatur benar-benar. Persib belum mulai Liga 1, tapi performanya di turnamen pramusim sudah kasih sinyal bahaya buat para pesaing. Lihat perjalanan Persib di turnamen pramusim kali ini. Di Piala Presiden, Persib tampil cukup meyakinkan. Menang 1-0 atas Arema, menang 1-0 atas DPM FC, lalu kembali menang 1-0 atas Tampines Rovers. Bahkan saat menghadapi Persija, Persib berhasil menang 2-1 dalam laga yang penuh gengsi. Satu-satunya hasil yang tidak berakhir dengan kemenangan adalah saat menghadapi Persibaya. Persib bermain imbang 1-1, sebelum akhirnya kalah lewat adu penalti. Tapi Persib langsung bangkit di Dewata Challenge Series, mengalahkan Sabah FC 3-0, kemudian menundukkan Bali United 3-2. Artinya, dari 7 pertandingan pramusim, Persib mencatat 6 laga tanpa kekalahan di waktu normal. Ini baru pramusim, tapi kalau konsistensi ini terbawa ke Liga 1, Persib bisa jadi ancaman serius untuk mempertahankan gelar juara. Kalau menurut kamu, Persib musim tahun 2026 sampai 2027 bakal juara lagi nggak? Tulis prediksi kamu di kolom komentar. Bobotoh, siap-siap. Persib bakal segera memperkenalkan wajah baru mereka untuk musim tahun 2026, tahun 2027. Setelah melewati berbagai persiapan, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya sudah punya tanggal. 25 Agustus tahun 2026, Persib dijadwalkan menggelar launching tim dan jersey terbaru di Bandung Arena. Bukan cuma jersey baru, acara ini juga bakal menjadi momen perkenalan skuad resmi Persib untuk musim tahun 2026, tahun 2027. Yang menarik, bakal ada juga pengumuman jajaran sponsor baru, dan tidak mungkin ada pemain baru juga diumumkan yang akan mendukung perjalanan Persib musim ini. Dan buat bobotoh yang penasaran dengan jersey terbarunya, akses khusus sudah dibuka lebih dulu bagi nasabah Bank BJB melalui program BJB Bobotoh Ngahiji pada 19 sampai 24 Agustus. Jadi tinggal hitungan hari sebelum kita akhirnya melihat seperti apa wajah baru Persib musim 2026-2027. Menurut kalian, jersey Persib musim ini bakal sebagus apa? Persib mau datangkan kiper baru ke Bandung. Siapa yang bakal jadi pesaing Teja Paku Alam? Bobotoh, ada kabar menarik dari persiapan Persib menuju musim tahun 2026, tahun 2027. Setelah berhasil mempertahankan gelar juara, Persib tentu nggak mau berpuas diri. Manajemen mulai mempersiapkan skuad yang lebih kuat untuk menghadapi musim depan. Salah satu posisi yang kabarnya menjadi perhatian adalah penjaga gawang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muhtar, menyebut posisi kiper kemungkinan menjadi salah satu sektor yang paling membutuhkan tambahan pemain. Kemungkinan kiper yang paling dibutuhkan, itu menurut saya ya, tapi nanti biar pelatih yang menentukan. Pernyataan ini langsung memunculkan pertanyaan besar. Apakah Persib sedang mencari kiper baru untuk bersaing dengan Teja Paku Alam? Kalau benar, tentu kedatangan kiper baru bakal membuat persaingan di bawah Mistar semakin menarik. Apalagi Persib punya target besar untuk musim depan. Umuh Muhtar bahkan optimistis Persib bisa mempertahankan dominasinya dan meraih 4 gelar juara secara berturut-turut.
Tapi sampai saat ini, belum ada nama kiper yang secara resmi diumumkan sebagai target Persib. Jadi jangan sampai salah informasi dan menganggap rumor sebagai transfer yang sudah pasti. Yang jelas, kalau Persib benar-benar mendatangkan kiper baru, persaingan dengan Teja Paku Alam bakal menarik untuk ditunggu. Nah, kalau menurut kalian, siapa kiper yang paling cocok untuk Persib? Apakah kiper lokal? Atau justru kiper asing? Follow akun Bung Fikri. Tulis nama pilihan kalian di kolom komentar. Siap belum nih pertahanannya Persija Borneo dan Persebaya diacak-acak sama nih pemain? Lu lihat nih siapa yang mau didatengin sama Persib Bandung. Akhirnya resmi dikabarkan Persib Bandung membidik penyerang timnas Slovakia, yaitu Adam Zrelak. Gila. Bahasa saya kulik sendirian aja udah bisa bikin kocar-kacir Persija, Persebaya, dan Arema di Piala Presiden. Apalagi kalau Persib Bandung nambah satu striker lagi nih. Kayaknya Adam Zrelak disiapkan untuk menjadi pengganti Ramon Tenke apabila Ramon Tenke dipinjamkan atau dijual. Penyerang berusia 32 tahun ini bermain untuk klub GKS Katowice, klub kasta tertinggi Liga Polandia. Adam Zrelak mempunyai market value 4,3 miliar. Sebenarnya menurut gue pribadi ini penyerang gak bagus-bagus banget. Musim lalu cuma cetak 3 gol dari 22 pertandingan. Gimana nih Boboto, kalian pilih siapa? Tapi seperti yang selalu saya katakan bahwa jika ada sebuah tim ingin menjadi juara di kompetisi Super League atau juga kompetisi lainnya atau juga turnamen lainnya, lini pertahanan itu harus solid, Pak. Contoh Persib Bandung, berapa gol sih yang mereka kemasukan di Piala Presiden dan juga di Dewata Challenge Series 2026 ini? Ya teman-teman bisa menghitung. Sangat sedikit kan? Walaupun di pertandingan semalam tuh para pemain Bali bisa menciptakan lebih banyak peluang ke arah gawang dari Persib yang kali ini dikawal oleh Fitra Maulana. Kenapa? Ya karena memang rotasinya besar-besaran dilakukan oleh Igor Tolić di starting lineup. Dan memang itu sah-sah saja di fase pramusim untuk memberikan menit bermain kepada hampir semua pemain yang gabung ke skuad Persib untuk berjuang nanti musim depan di 4 kompetisi yang berbeda. Tapi teman-teman perhatikan gak sih, walaupun line up semalam itu mungkin adalah lapis keempat atau 5 dari Persib Bandung, tapi mereka bisa mengimbangi juga loh permainan dari Bali United yang menurut hemat saya itu sebetulnya sudah full tim. Terlepas dari ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Johnny Jansen, pelatih dari Bali United di starting lineup. Tapi kan coba perhatikan, perubahan yang dilakukan di lineup Bali United oleh Johnny Jansen tidak sebanyak seperti yang dilakukan oleh Igor Tolić di starting lineup Persib Bandung. Jadi saya pikir cukup baik juga permainan dari tim lapis keempat atau 5 ya, atau mungkin ke-6 dari Persib Bandung. Nah poin saya bahwa Persib memang punya skuad yang gemuk yang memang perlu dimanfaatkan oleh sang pelatih di fase pramusim. Nanti ketika kompetisi sebenarnya dia sudah harus mendapatkan kerangka inti dari tim ini yang akan bermain di kompetisi Super League, yang akan bermain di Asian Championship, yang akan bermain di ACL 2 dan juga yang akan bermain di I-League Cup. Jadi ini memang adalah waktunya. Sehingga jika permainan dari Persib itu terkesan bagi teman-teman belum rapi, ya mungkin juga sorry itu saya amburadul, kok untuk menyerang saja sulit, kok untuk memberikan passing yang akurat saja sulit, ya karena memang perubahannya dilakukan drastis di starting lineup. Gimana mau mempertahankan kolektivitas? Mungkin argumentasinya loh kan, memang siapapun pemain yang dimainkan harus bermain rapi. Ya betul, tapi kan banyak pemain baru bos. Kan ada perkenalan pemain baru ya. Bisa-bisa nanti pemain baru tersebut adalah kiper. Inilah aksi kocak Gabriel Mutombo yang sukses bikin seluruh pemain Persib dan Boboto ngakak. Setelah sempat bikin supporter tuan rumah panas dengan aksi selebrasinya usai mencetak gol, ternyata Mang Mutombo belum selesai bikin kejutan. Di perayaan juara Persib kemarin, tingkahnya kembali sukses mengundang tawa. Mang Mutombo memang punya selebrasi khas, yaitu pose 2 jempol ala bapak-bapak. Pose ini pertama kali ia lakukan saat Persib menghadapi Sabah kemarin. Nah, ceritanya, Mang Mutombo diminta untuk mengangkat trofi juara. Semua pemain sudah serius menunggu sang mamang mengangkat Afi. Tapi bukannya langsung angkat trofi, Mang Mutombo malah ngeprank seisi stadion, dan dia cuma berdiri sambil mengacungkan jempol dengan gaya khas ala bapak-bapak. Sontak, semua pemain dan Boboto yang ada di sana langsung pecah ketawa. Bahkan pemain Persib lainnya ikut-ikutan menirukan pose 2 jempol khas Mang Mutombo. Bukannya makin serius, perayaan juara malah berubah jadi ajang pamer gaya bapak-bapak. Emang bener-bener kocak mamang satu ini. Kalau Persib juara, kayaknya selalu ada tarian baru yang tercipta.
Waktu Persib meraih hat-trick juara Liga, Sadil, Ramon, dan Adam Alis sempat melakukan tarian ala Brasil yang sukses bikin seluruh stadion tertawa. Tapi sekarang, tarian juara Persib sepertinya sudah berubah. Mereka malah berjoget ala Lamine Yamal dan kawan-kawan. Coba lihat gerakan Peralta, kalian pasti tertawa melihatnya. Persib Bandung mendapatkan uang pi dari AFC sebesar 1,55 M tawa 1,6 M. Can macan turnamen lagi menang uang pi-nya bonus. Tak kira dilolosna ka AFC teh nya. Berarti jeung Bali oge menang merenya di kieu teh. Mantep pokoknya malah duit deui masuk kana saku Persib. Mantep pokoknya the best cepol pokoknya Persib Bandung. Banyak bobotoh yang menginginkan rival baru bagi Persib. Inilah pembahasan yang akan menarik. Narasi rival Persib adalah Asia bukan lagi sekadar mimpi. Ini peta jalan transformasi Maung Bandung menuju raksasa elit kontinental. Poin pertama, pematangan taktik progresif Igor Toli dan investasi sport science tingkat tinggi. Pemulihan fisik berstandar Vissel Kobe wajib diterapkan agar pemain siap tempur di L2. Poin kedua, standarisasi training ground mandiri. Mengikuti jejak JDT dan FC Seoul, fasilitas latihan kelas dunia sangat krusial untuk mematangkan taktik tanpa bergantung lapangan sewa. Poin ketiga, konsistensi bisnis modern. Sukses bundling, launching tiket dan jersey original jadi bukti komersialisasi Persib sudah selevel klub papan atas Asia. Fondasi taktik, fasilitas, dan finansial sudah di depan mata. Seberapa yakin kalian Persib bisa bicara banyak di Ashfield tuh? Tulis di kolom komentar. Sejarah baru tercipta di industri sepak bola tanah air. Peluncuran tim dan jersey Persib Bandung resmi bakal disiarkan langsung di televisi nasional untuk pertama kalinya. Stasiun TV nasional GTV resmi memegang hak siar eksklusif agenda akbar bertajuk Amazing Persib. Catat tanggalnya, Selasa, 25 Agustus jam 4 sore WIB. Live dari Bandung Arena. Acara dikemas super megah. Dipandu James Purba dan Messi Talomania. Panggung hiburan bakal diguncang penampilan spesial dari band legendaris Rakit Rockers dan Shakira Fia. Sorotan utamanya, fashion show peluncuran 3 desain jersey tanding terbaru. Serta prosesi pemanggilan 32 pemain resmi di bawah asuhan pelatih Igor Toli. Bukti nyata market value Persib Bandung berada di level tertinggi industri olahraga Indonesia. Siap saksiin kemeriahannya. Well. Oke guys, ketemu lagi dengan saya di Ramdan Official. Oke guys, buat para bobotoh salam dunia. Wow. Amazing. Bagaimana tidak, Persib Bandung akan meminjamkan 5 sekaligus kepada PSGC Ciamis ya. Siapakah yang akan masuk ke radar yang ada di 5 orang tersebut? Nah, mungkin buat para bobotoh, keinginan para bobotoh, siapa yang akan dilawan ke PSGC Ciamis ya dari Persib Bandung. Nah, pasti apal ya banyak sahacik anu hayong dipika hayong buat para bobotoh anu dilawan cik sahacik. Namun dibalik itu ya ada yang hatur nuhun bahwasanya Hamra Hehanusa telah mengakhiri kontraknya untuk bersama Persib Bandung. Padahal kalau dia masih bersama Persib ya mungkin bisa ikut untuk bersaing di pemain kompetisi utama ya, pemain inti, karena Persib mengikuti beberapa event pertandingan ya, bisa di sana nanti bisa saling bersaing ya untuk Hamra Hehanusa. Tapi saya ucapkan hatur nuhun buat Hamra Hehanusa, mudah-mudahan sukses dimanapun berada. Oke, yuk check it out. Mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa di follow, like, and share. Persib Bandung ini bakal Exodus Championship. Asisten pelatih PSGC Ciamis yang sekaligus mantan pemain Persib Bandung, Eka Ramdhani, ini bilang katanya bakal ada 6 pemain Persib yang bakal merapat ke PSGC Ciamis. Ini juga diperkuat sama statementnya
katanya dari CEO PSGC Ciamis yang bilang katanya bakal ada striker, gelandang, sama bek Persib Bandung yang bakal ngerapat ke Stadion Galuh Ciamis. For information aja ya, ini PSGC Ciamis kan jadi tim satelitnya Persib Bandung. Kemungkinan besar pemain Persib Bandung yang gak dapat menit bermain di Persib Bandung ini bakal pindah ke PSGC Ciamis. Tapi ngomongin soal posisinya ya, ini jadi teka-teki juga. Oke lah, kalau back sama gelandang Persib Bandung memang melimpah untuk pemain muda. Tapi untuk striker, kira-kira siapa ya yang bakal dipinjemin ke PSGC Ciamis? Apa mungkin El Anaconda? Udah siap sarapan pakai Galendo? Gue pengen tahu nih dari Bobotoh, kira-kira nih siapa aja pemain Persib Bandung yang bakal dipinjemin ke PSGC Ciamis? Hamra dipinjamkan ke Garuda Yaksa. Ajikri kembali dipinjamkan ke Persijap Jepara. Wah, iya gagah ya. Lord Hen kembali berpetualang. Rod, tong lebat tinggal ke boy Lord. Bisi bisi terjali ke. Pokoknya di mana wae oge sing sara rehat, sing sara rukses. Tong hilap tanah ruang. Breaking news guys. Akhirnya resmi dikabarkan kiper asal Austria yaitu Andreas Leitner dikabarkan masuk dalam incaran Persib Bandung. Gila. Setelah mundur dari perburuan Ivan Susak, Persib Bandung langsung bergerak cepat mencari penggantinya. Dan salah satu kandidatnya adalah Andreas Leitner, kiper asal Australia yang mempunyai tinggi 1,84 meter dan berusia 32 tahun ini muncul sebagai kandidat baru untuk memperkokoh lini pertahanan Persib Bandung musim depan. Jadi fix ya, Ivan Susak gagal ditransfer oleh Persib Bandung. Kini Persib Bandung memiliki dua kandidat kiper asing, yaitu Andreas Leitner dan Ben Vol. Jadi gimana nih Bobotoh?